Selamat pagi rekan-rekan semuanya, terima kasih sudah hadir di sini. Saat ini saya ingin memberikan sedikit penguatan supaya ketika nanti kita observasi di kelas, kita bisa memanfaatkan PID ini, PID di kelas masing-masing dan juga memanfaatkan rumah pendidikan. Jadi Ibu Bapak tidak perlu sibuk untuk mencari materi video, misalnya di YouTube ataupun di Google, di tempat lain, di rumah pendidikan semuanya sudah lengkap tersedia sesuai mapel masing-masing. Langkah pertama, Ibu Bapak bisa klik di Google, kemudian ketik rumah pendidikan. Nah, di sini akan muncul pilihan rumahpendidikan.go.id. Kita klik saja ini, nanti akan muncul sebuah portal atau platform, nah seperti ini. Biasanya kan kita menggunakan ruang GTK ya. Nah, kali ini selain ruang GTK, kita akan masuk di ruang murid. Nah, di ruang murid ini ada berbagai macam sumber belajar ataupun konten yang bisa kita manfaatkan. Contohnya, sumber belajar, latihan soal, sumber buku pendidikan, dan juga pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk latihan soal, terkhusus untuk sains ya, mapel sains, seperti Ibu Dina, mungkin bisa memanfaatkan ini, apalagi kita yang pembina OSN. Nah, kita bisa memanfaatkan di sini. Dan juga untuk buku, biasanya kita terbatas buku ya. Jadi peserta didik kita bisa kita tampilkan di PID untuk sumber buku, jadi kita bisa masukin di sini. Nah, contoh latihan soal. Nah, latihan soal seperti ini. Apalagi untuk yang kelas 12 sebenarnya bisa kita manfaatkan. Di mana mereka anak-anak bisa memasuki ruang murid ini tanpa akun belajar ID. Mereka bisa pakai akun Gmailnya biasa atau tidak perlu login begitu, maksudnya kan ada login ya atau masuk. Nah, di sini kan saya belum masuk, jadi bisa kita manfaatkan kalau Ibu Bapak mencari soal. Nah, soalnya pun ada filternya. Nah, mau SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Kalau kita SMA, kita bisa melihat soal apa saja yang ada. Di sini untuk Ki Hajar STEM, di mana soal ini untuk kelas 12 bisa. Mereka yang akan TKA ya. Nah, itu soalnya sama ini. Oke, lanjut. Kita masuk ke sumber buku pendidikan. Sumber buku pendidikan ini adalah buku online yang bisa kita baca secara online ataupun kita download untuk kita baca secara offline. Mohon maaf, kita tunggu. Untuk saya dan Pak Topik kan ngajar agama, nah bukunya ada. Jadi buku untuk panduan guru dan buku untuk siswa. Jadi kita tidak ada buku ya Pak Topik ya, buku cetak tidak ada. Jadi itu bisa kita manfaatkan di sini. Kita bisa minta peserta didik di sini untuk mengambil bukunya secara di-download untuk dibaca secara offline. Kita bisa pilih teks kurikulum merdeka karena kelas kita dari 10, 11, 12 itu sudah kurikulum merdeka. Pilih buku PDF atau bisa buku audio atau interaktif. Nah, ini untuk anak yang berkebutuhan khusus audio. Atau kita malas baca buku ya, kita mau mendengarkan bisa pakai audio. Interaktif itu bukunya ada gambarnya. Nah, kita bisa pilih jenjangnya sesuai kita. Nanti kelasnya pun bisa kita pilih 10, 11 atau 12. Nah, untuk pembelajaran bisa kita pilih seperti saya sampaikan tadi, ada agama Islam, ada juga agama Kristen. Misalkan ada matematika. Di sini ada juga. Jadi Bu Dina nggak usah pusing-pusing Bu Dina. Di sini ada. Misalnya Bu Dina kekurangan referensi nih, mau mengajarkan anak-anak bisa di sini. Atau Bu Susi. Bu Susi nanti bisa di sini ada seni begitu ya, bisa ambil di sini. Nah, seperti itu. Ada banyak sekali di sini yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini adalah
cut dulu. Ini tadi ada buku pembelajaran khusus untuk agama Kristen dan agama Islam. Jadi bagi kami yang kesulitan mencari buku secara cetak ya, nah ini bisa digunakan di sini. Jadi peserta didik tinggal kita tampilkan di PID, mereka bisa membaca. Selanjutnya sumber belajar. Sumber belajar ini merupakan portal pembelajaran digital interaktif. Jadi untuk semua jenjang sudah ada, tapi di sini khusus untuk mapel agama Kristen dan Islam itu belum ada, dan juga mulok belum ada. Pertama, kita disuruh memilih karena ini bisa untuk siswa, bisa untuk kita. Jadi kita pun bisa memilih jenjang sekolah kelas kita. Misalnya kelas 10 kita ambil ya. Nah, kemudian di sini kita lanjut klik mulai eksplorasi. Nah, di sini ada banyak. Ada lab maya untuk mereka yang sains seperti Peren ya, fisika. Di sini bisa Peren. Kalau game edukasi juga ada. Kita klik game edukasi. Nah, biasanya kita tuh cari yang mudah gitu ya untuk pembelajaran. Materi ada, game ada, secara interaktif ada. Jadi bisa kita manfaatkan ini seperti itu. Nah, ini produk olahan, ini mapel PKWU untuk Ibu Peren. Ini bisa Bu Peren. Jadi kalau materinya sama, topiknya sama, Ibu Peren bisa gunakan ini. Bisa diklik. Nah, kita tunggu beberapa saat. Jadi kita tuh tidak sulit ya untuk kita bikin materi sendiri, kita bikin game sendiri, atau bikin video sendiri, atau kita bikin pembelajaran yang apa namanya untuk interaktifnya. Kita bisa memanfaatkan di sini saja. Jadi itu menghemat waktu kita untuk melakukan atau membuat administrasi pembelajaran. Ini memang agak lama. Ditunggu. Nah, mungkin ini bisa dimanfaatkan nanti oleh Ibu Bapak semuanya. Mungkin ini semua bisa dimanfaatkan di kelasnya nanti sesuai dengan mapelnya untuk mempermudah dan mempersingkat kita dalam administrasi pembelajaran seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi Ibu Bapak, silahkan. Ya. Baik, untuk pendidikan agama tadi, apakah hanya buku pembelajaran saja yang bisa kita lihat? Misalnya kayak seperti yang lain, misalnya kayak modul atau apa? Kalau untuk yang sumber belajar ya. Kalau untuk ini sumber belajar sementara ini belum ada Pak Topik. Ya, yang tadi kita cuma pakai CB ya. Yang CB aja yang ada untuk pembelajaran kita. Tapi kalau untuk modul ajar, pembelajaran kita bisa masuk di ruang GTK. Ya, di ruang GTK nanti kita bisa pilih di sini perangkat ajar CP atau TP di sini bisa. Jadi kita bisa download sini, kita bisa melihat contohnya seperti itu. Ada juga video inspirasi, misalnya kita mau praktek ya pembelajaran, kita bisa melihat video inspirasi dari guru lain yang sesuai dengan mapel kita bisa contoh lah seperti itu, kita bisa contek seperti itu. Ya. Baik Ibu Bapak, terima kasih banyak atas kehadirannya. Demikian sosialisasi singkat dari saya penggunaan TV interaktif atau PID, dan kita menggunakan rumah pendidikan sebagai media administrasi pembelajaran kita. Terima kasih banyak, selamat pagi. Pagi.